sebuah desa kecil di Jepara, Jawa Tengah, hidup seorang putri yang akan menjadi pahlawan bagi kaum perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Lahir pada tanggal 21 April 1879, Kartini tumbuh dalam keluarga bangsawan Jawa yang kaya. Sejak kecil, Kartini menunjukkan kecerdasan luar biasa. Sayangnya, pada masa itu, pendidikan bagi perempuan terbatas. Namun, ayahnya, Raden Mas Sosroningrat, memberikan Kartini akses ke perpustakaan pribadi, membuka dunia baru baginya. Di Jepara, Jawa Tengah, terdapat seorang putri kecil yang tumbuh dengan rasa keinginan tahuan dan semangat yang luar biasa. Raden Ajeng Kartini. Kartini mengawali hidupnya di lingkungan keluarga bangsawan. Yang awal kehidupan Kartini yang dikenal dengan panggilan affectionate Kartini adalah anak kedua dari pasangan Raden Mas Adipati Sosroningrat dan Raden Ajeng Mas Ngabehi R.A. Serma. Sejak kecil, Kartini menunjukkan rasa yang luar biasa, keinginan tahuan yang besar terhadap dunia di sekelilingnya. Meskipun terbatas oleh norma sosial pada masa itu, orang tuanya mendukung keinginan tahuan dengan memberikan akses ke perpustakaan keluarga. Meskipun pada masa itu, pendidikan resmi untuk perempuan terbatas, Kartini memiliki kesempatan untuk belajar melalui buku-buku di perpustakaan keluarganya. Ini menjadi fondasi awal bagi pengetahuannya yang mendalam dan pemahaman terhadap realitas sosial di sekitarnya. Tentang pertemanan dan keingintahuan sosialnya, selama masa kecilnya, Kartini menjalin persahabatan yang erat dengan anak-anak sebaya dan menyaksikan sendiri ketidaksetaraan sosial yang dihadapi perempuan. Pengalamannya ini membangkitkan semangatnya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Bergeser pada masa remaja, Kartini semakin menyadari ketidakadilan yang dialami perempuan dalam bidang pendidikan dan sosial. Keinginannya untuk memberikan perubahan mulai berkembang, dan ia menuliskan pemikirannya dalam surat kepada teman-temannya di luar negeri. Mengenai cita-cita untuk perubahan, Kartini tidak puas hanya menjadi penonton. Ia mulai menyuarakan ide-idenya, mengkritik norma sosial yang menghambat perempuan, keinginannya untuk memberikan akses pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan menjadi cita-cita yang paling agung. Masa kecil Kartini penuh dengan cahaya, keinginan tahuan, dan semangat perubahan. Jejak langkahnya di masa kecil menciptakan landasan kuat untuk perjuangan berkelanjutan yang akan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi perempuan di Indonesia. Meski masa kecilnya singkat, keberanian Kartini untuk bermimpi besar dan berbicara melawan ketidaksetaraan membentuk fondasi perjuangan yang akan menjadi legenda. Cita-cita pendidikan untuk perempuan bagi Kartini. Ketidaksetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menyentuh hati Kartini, dan ia bercita-cita agar perempuan memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka. Pendidikan menurut Kartini adalah kunci untuk meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Untuk menyuarakan pandangannya, Kartini menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Dalam surat-surat itu, ia dengan penuh semangat menyuarakan hak-hak perempuan dan pentingnya pendidikan untuk mereka. Surat-surat Kartini menjadi sumber inspirasi dan gerakan feminisme di Indonesia. Meskipun dikepung oleh tradisi dan norma masyarakat, Kartini tetap mengejar visinya. Ia menikah dengan Raden Adipati Djosodiningrat. Tapi namun, Kartini memastikan bahwa pernikahannya tidak menghalangi perjuangannya untuk pendidikan perempuan.
Ia mendirikan sekolah pertama untuk perempuan di Jawa di Rembang-Rembang komplek keluarganya. Namun sayang, wafat muda pada usia 25 tahun pada tahun 1904 setelah melahirkan anak yang pertama. Meskipun hidupnya singkat, warisannya meluas dan kuat. Visi dan semangatnya menginspirasi gerakan perempuan di Indonesia. Dan pada tahun 1964, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Kartini, sebuah hari peringatan bagi perempuan Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia, Kartini diakui secara internasional sebagai pejuang hak-hak perempuan. Nama besar Kartini melekat di hati setiap perempuan Indonesia yang mendambakan pendidikan dan kebebasan. Raden Ajeng Kartini, perintis pendidikan bagi perempuan Indonesia, tetap hidup dalam semangat perjuangan dan keberaniannya untuk merintis jalan bagi generasi perempuan mendatang. Pendidikan untuk wanita bagi Kartini menyadari bahwa pendidikan adalah kunci yang mengubah nasib perempuan. Meski pendidikan perempuan masih dianggap tabu pada saat itu, Kartini tetap gigih dalam menuntut ilmu. Dia memulai sekolahnya sendiri di rumahnya untuk mendidik para wanita di sekitarnya. Kartini banyak menulis surat kepada teman-temannya di Belanda yang mengungkapkan pandangannya tentang emansipasi perempuan, pendidikan, dan hak-hak perempuan. Surat-surat ini kemudian dikenal sebagai Dari Kegelapan Terbitlah Terang. Kartini mendirikan sekolah putih di Jawa di Rembang pada tahun 1903 dengan tujuan sekolah ini adalah untuk membekali perempuan dengan pendidikan modern dan menghilangkan batasan-batasan tradisional yang membatasi perkembangan perempuan. Kartini pun juga memperjuangkan pengembangan seni dan keterampilan perempuan. Ia percaya bahwa perempuan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas di luar pekerjaan rumah tangga. Kartini menentang praktek kawin paksa yang masih umum terjadi pada masanya. Ia ingin memberikan kebebasan pada wanita untuk memilih pasangan hidup dan hidup sesuai keinginannya. Gagasannya tetap menginspirasi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia, dan pada akhirnya visinya tentang pendidikan dan hak-hak perempuan menjadi kenyataan sering berjalannya waktu. Perjuangan Kartini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial di Indonesia, khususnya peningkatan derajat dan pendidikan perempuan. Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April adalah merupakan momen yang penting untuk mengenang dan merayakan perjuangan mereka.